bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teman-teman, pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui upacara sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, berita proklamasi dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui Hosokyoku yang merupakan studio radio di Jakarta, tepatnya di daerah Jalan Merdeka Barat. Studio tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sejak pagi setelah pembacaan proklamasi. Mereka yang berjasa menyiarkan berita proklamasi itu antara lain Bahtiar Lubis, Suprapto, Yusuf Ronodipuro, dan Syahrudin. Di dalam negeri sendiri, berita mengenai proklamasi agak lambat tersebar luas, terutama di luar Pulau Jawa karena sulitnya jalur perhubungan kala itu. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang perdana. Sidang dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan beberapa hal penting, di antaranya 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih dikenal dengan istilah UUD 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Ranes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Serta yang ketiga, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Kabinet Presidensil pertama. Oh ya, tahukah kalian susunan pemerintahan dan provinsi berdasarkan sidang PPKI kedua? Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Kalian dapat juga membandingkannya dengan susunan pemerintahan dan wilayah Republik Indonesia saat ini. Apakah persamaan dan perbedaannya, dan mengapa hal itu terjadi? Nah, selanjutnya PPKI menggelar sidang yang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil memutuskan 3 persoalan pokok yang pernah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau disingkat menjadi BPKKP. Tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah.